Awal mula kota Roma berawal dari legenda Romulus dan Remus, dua saudara kembar yang lahir dari Rhea Silvia, seorang putri raja. Ayah mereka adalah dewa perang, Mars. Karena takut dengan ramalan bahwa kembar ini akan menggulingkan kekuasaan, Raja Amulius, saudara kakek mereka, memerintahkan agar mereka dibuang di Sungai Tiber. Namun, keduanya diselamatkan oleh serigala betina yang merawat mereka hingga dewasa. Setelah dewasa, Romulus dan Remus memutuskan untuk mendirikan kota di tempat mereka diselamatkan. Namun, perselisihan muncul mengenai lokasi dan siapa yang akan memimpin kota tersebut. Dalam perkelahian, Romulus membunuh Remus dan menjadi pendiri kota yang dinamai Roma, menurut namanya, pada tahun 753 sebelum Masehi. Kisah ini menandai awal mula berdirinya kota yang kelak menjadi pusat kekaisaran Romawi. Keadaan alam dan geografis terletak di tengah Laut Mediterania, memungkinkan Romawi untuk menguasai jalur perdagangan dan komunikasi laut. Hal ini memfasilitasi ekspansi militer dan ekonomi. Iklim Mediterania, iklimnya yang hangat dan kering di musim panas serta basah di musim dingin sangat ideal untuk menanam tanaman seperti gandum, anggur, dan zaitun yang menjadi pilar ekonomi mereka. Topografi yang bervariasi. Bagian utara Italia dilindungi oleh pegunungan Alpen yang berfungsi sebagai benteng alami. Dataran rendah di bagian tengah, terutama di sekitar Sungai Tiber, subur dan cocok untuk pertanian. Topografi yang beragam ini membuat Romawi mandiri secara pangan dan memungkinkan populasi yang besar. Aquaduk, saluran air raksasa yang membawa air bersih dari sumber pegunungan ke kota-kota. Apa yang membuat bangunan ini tetap berdiri selama ribuan tahun? Ini dia Aqueduct of Segovia, keajaiban teknik Romawi yang dibangun sekitar abad pertama Masehi di Spanyol. Dengan 167 lengkungan megah, saluran air ini mengalirkan air dari Sungai Frio ke kota Segovia. Panjangnya mencapai 15 km dan tingginya hampir 29 meter. Hebatnya, bangunan ini disusun tanpa semen, hanya mengandalkan batu-batu granit yang disusun presisi. Hingga sekarang, saluran air ini tetap berdiri tegak dan menjadi bukti kejeniusan arsitektur kuno Romawi. Pembangunan jalan. Beginilah cara bangsa Romawi kuno menghubungkan kekaisaran tanpa Google Maps. Dan mengapa kita masih mengatakan semua jalan menuju Roma? Kekaisaran Romawi terkenal karena membangun salah satu sistem jalan terhebat dalam sejarah. Jalan-jalan ini tidak hanya untuk berjalan kaki, tetapi juga menghubungkan kota-kota, pangkalan militer, pelabuhan, dan provinsi-provinsi terpencil di seluruh kekaisaran. Insinyur Romawi membangun lebih dari 400.000 kilometer jalan dan sekitar 80.000 kilometer diantaranya terbuat dari batu. Jalan yang paling terkenal adalah Jalan Appian yang dibangun pada tahun 312 sebelum Masehi. Jalan-jalan Romawi dibangun dengan sangat baik sehingga beberapa masih digunakan hingga saat ini. Untuk membangun jalan-jalan ini, bangsa Romawi pertama-tama membersihkan lahan, menggali parit, dan meletakkan lapisan batu, kerikil, dan pasir agar kuat dan halus. Mereka juga memastikan jalan-jalan tersebut sedikit melengkung untuk membantu air hujan mengalir. Jalan-jalan Romawi lurus dan terencana dengan baik, sehingga memudahkan para prajurit, pedagang, dan utusan untuk bepergian dengan cepat. Berkat jalan-jalan ini, Roma dapat memindahkan pasukannya dengan cepat, menguasai wilayah-wilayah yang jauh, dan memperdagangkan barang-barang seperti minyak zaitun, anggur, dan gandum di seluruh kekaisarannya. Jalan-jalan tersebut membantu Roma tetap kuat dan terhubung. Saat ini kita masih mengatakan semua jalan menuju Roma karena betapa menakjubkannya jaringan jalan mereka. Pemakaian beton. Hei sobat, tahu nggak ada fakta mengejutkan tentang bangunan Romawi kuno yang bakal bikin kamu tercengang? Pantheon di Roma, yang dibangun hampir 2000 tahun lalu, masih berdiri kokoh sampai sekarang. Yang lebih mencengangkan, kubah betonnya masih utuh, dan jadi kubah beton terbesar tanpa penguat baja di dunia. Kalian pernah kepikiran nggak? Kenapa bangunan Romawi bisa berdiri ribuan tahun?
Contohnya kayak Pantheon, Colosseum, sampai pelabuhan kuno. Mereka kok masih kokoh ya? Padahal dibangun tanpa teknologi modern. Nah, rahasia mereka ada di materialnya yang disebut volcanic ash concrete. Awalnya gini, orang Romawi iseng nyampurin air laut ke kapur dan abu vulkanik dari Pozzuoli di Italia. Ternyata campuran ini bikin beton yang bukan cuma keras, tapi juga bisa nyembuhin retakan kecil, kayak beton yang pernah kita bahas. Ini karena reaksi kimia dengan air laut. Itu kenapa sampai sekarang kubah Pantheon yang dibangun tahun 125 Masehi masih berdiri gagah. Dan di Indonesia, kita punya ratusan gunung berapi dengan abu vulkanik melimpah. Jadi gimana nih menurut kalian? Did you know Roman gladiator doctors performed the world's first cataract surgery and achieved success rates that wouldn't be matched for 16 centuries? Around 100 AD, arena physicians like Galen developed the couching method using bronze needles to push clouded lenses aside. Their success rate reached 70%, far superior to anything until the 1700s. These doctors treated horrific gladiator wounds daily, forcing rapid medical innovation under extreme pressure. They invented surgical tools and techniques still used today, turning entertainment venues into accidental hospitals. The irony is striking. These brutal spectacles that claimed thousands of lives actually saved countless more through revolutionary medical advances. Death matches became the birthplace of modern surgery. Sejarah angka Romawi. Angka Romawi adalah penulisan angka yang ditulis dengan kombinasi huruf abjad Latin dan berasal dari Romawi kuno. Salah satu teori menyebutkan angka Romawi berasal dari goresan tangan untuk menghitung angka yang digunakan oleh para pengembala Italia dan Dalmasia hingga ke-19. Angka Romawi menggunakan 7 huruf Latin yang dikombinasikan untuk membentuk angka tertentu. Yang unik dari angka Romawi adalah tidak ada angka atau bilangan untuk angka 0. Penggunaan angka Romawi saat ini terbatas pada beberapa keperluan simbolis seperti jam, medali, penomeran halaman, penanggalan formal, penghargaan, dan lain-lain. Tahukah kamu, kalender Masehi yang kita gunakan saat ini memiliki sejarah panjang yang penuh perubahan. Semuanya dimulai dari kalender Romawi kuno, yang pertama kali dibuat oleh Raja Romulus sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Pada saat itu, kalender hanya memiliki 10 bulan, dan jumlah harinya tidak tepat mengikuti siklus musim. Namun, pada tahun 46 sebelum Masehi, Kaisar Julius Caesar melakukan reformasi besar dengan memperkenalkan kalender Julian, yang membagi tahun menjadi 365 hari, dengan tambahan hari kabisat setiap 4 tahun. Kalender ini mendekati lebih akurat, tetapi masih memiliki kekurangan. Hingga akhirnya, pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII memperkenalkan kalender Gregorian, yang kita gunakan sampai sekarang. Kalender ini menyesuaikan perhitungan hari kabisat untuk lebih sinkron dengan rotasi bumi dan musim. Sejak saat itu, kalender Masehi digunakan di berbagai belahan dunia dan menjadi standar internasional, menentukan hari, bulan, dan tahun dalam kehidupan kita sehari-hari.